Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mereview jurnal nasional dan internasional. Selamat menonton, enjoy! Baik, yang pertama di sini ada review jurnal nasional yang berjudul Angka Kejadian Anemia pada Remaja di Indonesia. Penulis Hermiati Nasruddin, Rahmat Faisal Syamsu, dan Dinda Permatasari. Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia. Dimuat pada tanggal 17 April 2021, direvisi pada tanggal 20 April 2021, dan diterima pada tanggal 22 April 2021. Adapun latar belakangnya yaitu hasil survei kesehatan nasional Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan prevalensi anemia pada anak usia 1-4 tahun, 5-14 tahun, dan 15-24 tahun masing-masing adalah 28,1%, 26,4%, dan 18,4%. Terjadi peningkatan prevalensi dibandingkan dengan survei sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2007, yaitu masing-masing 27,7%, 9,4%, dan 6,9% pada anak usia 1-4 tahun, 5-14 tahun, dan 15-24 tahun. Secara khusus, prevalensi anemia pada anak usia sekolah dan remaja hampir 3 kali lipat menurut Lindner 1958. Menurut data hasil Riskesdas tahun 2013, remaja putri mengalami anemia yaitu 37,1%, mengalami peningkatan menjadi 48,9%. Pada Riskesdas 2018, dengan proporsi anemia ada di kelompok umur 15-24 tahun dan 25-34 tahun. Menurut Kesehatan 2018, survei kesehatan nasional juga menunjukkan bahwa prevalensi anemia di pinggiran kota lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, menurut Kemenkes 2007. Adapun metode, yaitu penelitian ini menggunakan metode review artikel. Sumber data penelitian ini berasal dari literatur yang diperoleh melalui internet berupa hasil penelitian dari publikasi jurnal. Dalam hal kepustakaan menggunakan literatur internasional dan nasional. Kriteria inklusi adalah variabel-variabel yang diteliti oleh peneliti. Adapun hasilnya yaitu Indonesia adalah negara berpenghasilan rendah hingga menengah dengan 10,6% penduduknya masih hidup dalam kemiskinan pada tahun 2017. Kemiskinan adalah akar penyebab sebagian besar kekurangan gizi, seperti kekurangan zat besi. Anak-anak dan remaja dengan status sosial ekonomi rendah lebih rentan mengalami defisiensi zat besi karena asupan zat besi yang rendah dan makanan yang rendah zat besi yang tersedia secara hayati, yang dapat diperburuk dengan kehilangan darah kronis akibat infeksi parasit dan malaria. Faktor lain seperti kehilangan darah kronis akibat menstruasi dan malabsorpsi zat besi dari masalah gastrointestinal dapat menyebabkan anemia defisiensi besi pada anak-anak dan remaja. Lanjutannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan kesimpulan diantaranya terdapat 21,6% siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Majene yang mengalami anemia, 10,3% yang mengalami wasting, 0,9% yang memiliki status gizi wasting dan mengalami anemia, 79,3% yang mengalami kurang energi kronik, dan sebanyak 9,8% yang mengalami kurang energi kronik dan anemia. Ada hubungan antara kurang energi kronik dan wasting dengan kejadian anemia pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Majene, sehingga disarankan bahwa remaja putri tetap perlu mengkonsumsi makanan bergizi yang kuat dan mengkonsumsi suplemen zat besi untuk mengendalikan anemia, menurut Fatimah 2021.
Lanjut, menurut Dinas Kabupaten Jepara 2018, angka kejadian anemia defisiensi besi di Kabupaten Jepara pada tahun 2018 mencapai 1.879 orang pada siswa SMA, MA, atau SMK. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terhadap remaja di 21 sekolah yang ada di Kabupaten Jepara, menunjukkan jumlah sasaran 59.057 orang, kumulatifnya 249.100 orang dengan rata-rata per bulan 20.754 orang dan jumlah presentasi kumulatif yaitu 35,1%. Orang siswa perempuan dinyatakan mengalami resiko anemia defisiensi besi melalui penilaian status kesehatan sakit yang diderita 13 tahun lalu dan keluhan sakit 1 bulan lalu. Yang paling utama, riwayat penyakit infeksi yang mempengaruhi metabolisme dan utilisasi zat besi untuk pembentukan hemoglobin dalam darah, kebiasaan tidak sarapan pagi, pola makan, riwayat kesehatan keluarga terhadap anemia, dan status gizi. Lanjut, pada penelitian yang dilakukan di SMK Islam Jepara didapatkan dari 80 siswa, 56 siswa didapatkan mengalami anemia. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa ada hubungan bermakna antara IMT dengan kejadian anemia. Remaja umur 16-18 tahun menurut prevalensi secara nasional yaitu 9,4% kurus dengan pembagian 1,9% sangat kurus dan 7,5% kurus, sedangkan 7,3% dengan prevalensi yang gemuk terdiri dari 5,7% gemuk dan 1,6% obesitas. Rendahnya IMT mempengaruhi durasi atau lamanya menstruasi. Ini menurut Choliva Rustono, Himawan, dan Trisnawati tahun 2020. Hasil selanjutnya, sedangkan pada penelitian yang dilakukan di SMK di Kota Bekasi didapatkan siswa dengan anemia 106 orang dari 343 siswa. Penelitian menunjukkan kejadian anemia dapat disebabkan oleh beberapa multifaktor yaitu kondisi menstruasi atau haid, status gizi, tingkat pendidikan ibu, dan asupan zat besi serta protein. Faktor pendukung peningkatnya anemia juga dapat disebabkan pola makan yang salah dengan konsumsi makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Menurut Rosdianti, Purnawati, dan Fukulti tahun 2020. Lanjut, pada penelitian Adriastuti Multi et al. Menemukan bahwa prevalensi anemia ID dan menurunkan zat besi lebih tinggi pada kelompok remaja. Ini mungkin karena ada lebih banyak sampel pada kelompok remaja dibandingkan pada kelompok anak-anak. Kami juga menemukan bahwa perempuan memiliki prevalensi IDA, ID, dan depresi zat besi yang lebih tinggi. Namun, tidak ada perbedaan signifikan dalam parameter hematologi antara jenis kelamin seperti yang ditunjukkan. Remaja putri lebih rentan mengalami IDA karena mengalami menstruasi. Ada kebutuhan zat besi tambahan untuk remaja perempuan di luar kebutuhan pertumbuhan karena jumlah zat besi yang hilang selama menstruasi. Kebutuhan tambahan zat besi untuk menyeimbangkan kehilangan darah menstruasi sekitar 2,1 mg per hari lebih banyak dari kebutuhan zat besi harian. Menurut Adriastuti, Ilmana, Nawangwulan, dan Kosasih 2020. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari artikel review yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan angka kejadian anemia pada remaja disebabkan oleh karena kurangnya edukasi tentang asupan gizi yang seimbang. Selama masa remaja, anemia diperkirakan menjadi masalah gizi terbesar. Anemia pada remaja dan dewasa muda dapat berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan kognitif mereka. Perantasan anemia pada remaja putri adalah
Dengan meningkatkan suplementasi zat besi, pemerintah Indonesia telah melakukan program suplementasi zat besi pada remaja perempuan usia 12-18 tahun di sekolah, tetapi tidak dilakukan secara menyeluruh di semua sekolah. Kurangnya pengetahuan dapat mempengaruhi status gizi karena terbatasnya penerapan informasi tentang gizi dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya peningkatan pengetahuan dapat dilakukan melalui pendidikan gizi sedini mungkin. Baik, yang selanjutnya yaitu mereview jurnal internasional yang berjudul Vitamin C Helps in the Absorption of Iron and Iron Deficiency Anemia. Penulis Restu Krisnanda. Jurnal Penelitian Perawat Profesional, volume 2 nomor 3, Agustus 2020, halaman 279 sampai 286. Global Health Science Group. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Kasus anemia lebih sering ditemui pada wanita dan anak perempuan dibandingkan pria. Sangat disayangkan, masih banyak penderita anemia tidak menyadari dan bahkan menganggap hal sepele. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia antara lain tingkat pendidikan orang tua, tingkat pengetahuan tentang anemia, tingkat perekonomian, asupan zat besi, asupan vitamin C, dan lamanya siklus menstruasi. Angka anemia akibat kekurangan zat besi di Indonesia mencapai 72,3%. Zat besi merupakan mikroelemen penting bagi tubuh. Zat besi dibutuhkan dalam proses dan pembentukan darah dalam sintesis hemoglobin. Hemoglobin berfungsi mengikat dan menghantarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Vitamin C merupakan vitamin larut air dan berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, vitamin C juga berperan dalam membantu penyerapan zat besi. Metodenya yaitu penulisan ini dibuat menggunakan metode literatur review. Penulisan ini menggunakan sumber sebanyak 22 sumber baik dari buku, jurnal nasional dan internasional, serta website. Artikel didapatkan dari database NCBI dan Google Scholar. Dengan kata kunci vitamin C, asam askorbat, zat besi, anemia defisiensi besi. Tahun terbitan sumber yang digunakan pada penulis ini adalah dalam rentan tahun 1987 hingga tahun 2017. Adapun hasilnya yang pertama yaitu zat besi. Zat besi memiliki kemampuan dalam reaksi oksidasi serta reaksi reduksi. Unsur zat besi bersifat sangat reaktif dan membuatnya mampu untuk berinteraksi dengan oksigen. Zat besi yang sudah mengalami proses reduksi akan kehilangan 2 elektron sehingga memiliki 2 sisa muatan positif yang disebut ferro atau Fe2+. Ketika zat besi dalam keadaan teroksidasi, maka akan kehilangan 3 elektron sehingga memiliki 3 sisa muatan positif yang disebut ferri atau Fe3+. Karena zat besi dapat tersedia dalam 2 bentuk ion tersebut, maka zat besi memiliki peran dalam proses respirasi sel. Peran zat besi dalam respirasi sel adalah sebagai faktor bagi enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Menurut Intakes et al. 2002. Sebagian besar unsur zat besi disimpan di dalam hemoglobin darah atau Hb. Hb di dalam darah memiliki mengangkutnya, mengikat oksigen dan mengangkutnya dari paru-paru setelah proses respirasi dibawa ke seluruh jaringan di tubuh untuk proses respirasi sel dan kemudian membawa karbon dioksida dari seluruh sel yang ada pada tubuh ke organ paru untuk dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Selain itu, zat besi berperan pula dalam daya tahan tubuh dalam pembentukan sel limfosit menurut Ridwan 2012. Yang kedua yaitu anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi sebagai suatu kondisi dari jumlah sel darah merah atau eritrosit
atau konsentrasi dari hemoglobin yang ada dalam darah tidak dapat mencukupi kebutuhan fisiologis tubuh menurut Balitbangkes RI 2013. Sebelum mengalami anemia, defisiensi zat besi terlebih dahulu melalui beberapa tahapan, antara lain adalah depresi zat besi, lalu iron defisiensi, eritropoiesi, dan pada akhir akan terjadi anemia defisiensi zat besi menurut Aritzman 2004. Salah satu penyebab terjadinya anemia adalah defisiensi zat besi. Kekurangan zat besi terjadi ketika absorpsi zat besi pada sumber pengangkut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Proses absorpsi Fe dalam saluran pencernaan lebih berperan penting dalam mempengaruhi status zat besi yang ada dalam tubuh dibandingkan dengan jumlah yang diekskresikan. Kebanyakan zat besi ikut berkurang ketika terjadi kehilangan darah atau saat kehilangan sel yang terkelupas. Umumnya baik pria dan wanita kehilangan 1 mg zat besi per hari. Wanita sedangkan menstruasi kehilangan 0,6 sampai 2,5% lebih banyak dalam satu hari menurut Witro BMM Leo 1999. Selanjutnya yang ketiga yaitu vitamin C. Asam askorbat atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai vitamin C adalah bubuk kristal putih yang memiliki sifat sangat larut air, membuat solusio tidak berwarna. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut air. Vitamin C tidak dapat disimpan dalam tubuh melainkan diekskresikan melalui urin dalam jumlah yang kecil. Menurut Kaimudin et al. 2017, sodium askorbat sering mengandung sejumlah besar produk oksidasi yang meninggalkan warna kuning. Menurut Duet al. 2012, vitamin C merupakan komponen penting untuk kesehatan. Manusia tidak dapat mensintesis vitamin C secara mandiri, oleh karena itu penting untuk mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung vitamin C. Mekanisme khusus yang mencegah sintesis adalah tidak adanya gulonolactone oksidase atau GLO yang diperlukan untuk mengatalisis enzim gluno 1. 4. Oksidase. Langkah terakhir dari jalur biosintetik vitamin C menurut Fatsier et al. 2015. Pada uosidas vitamin C terkandung dalam bahan pangan nabati seperti sayuran dan buah-buahan, terutama yang masam seperti buah jeruk, nanas, pepaya, rambutan tomat, dan gandaria menurut Kaimudin et al. 2017. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Vitamin C yang diberikan bersama zat besi akan memberikan dampak berupa kenaikan status zat besi. Vitamin C dapat menaikkan kemampuan untuk mengabsorpsi zat besi dengan cara mengubah zat besi yang masih dalam bentuk feri menjadi bentuk ferro, sehingga lebih mudah untuk diserap tubuh dan melawan efek fitat dan tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Baik, mungkin itu saja yang tadi saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.